Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan jadwal yang telah tertera dalam Persatuan Mubalik Batam, pada kesempatan hari ini yang akan kita ulas, yang akan kita bahas, berbicara tentang belajar dari seekor lebah. Lebah adalah binatang yang sangat mulia, sehingga ia pun diberikan oleh Allah sebuah posisi, sebuah surat, namanya surat An-Nahl. Apa itu karakter, ciri-ciri daripada lebah? Yang pertama, lebah tidak akan hinggap kecuali di tempat-tempat yang bersih. Apapun itu keadaan seorang muslim, dalam posisi seperti apa, lapar yang sedemikian kuat, ia tidak akan hinggap kecuali hinggap di tempat-tempat yang bersih dan indah. Ini menunjukkan kita sebagai seorang muslim hendaknya kita berkumpul, berkomunitas dengan lingkungan-lingkungan yang bersih, lingkungan-lingkungan yang islami, yaitu lingkungan yang mengajak kepada kebaikan. Sejalan dengan ini, seorang ulama mengatakan, fa in kana dza syarrin fajalibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqorinhu tahdi. Jikalau ada sebuah komunitas yang jelek, komunitas yang tidak bagus, maka segera jauhilah. Sebaliknya, jikalau ada perkumpulan yang bagus, yang maslahah, maka dekatilah, ikutilah. Pertanyaannya kemudian, apakah kita tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya tidak bagus? Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita berkumpul dengan mereka, kemudian bisa mengajak mereka ke dalam kebaikan, mengajak, menarik dalam kemaslahatan, maka itu kita sangat dianjurkan untuk bergaul, berkumpul dengan mereka dengan tujuan untuk berdakwah. Sebaliknya, kalau kita, anak-anak kita yang masih remaja, masih mencari jati diri, berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam, anak kita terpengaruh, maka ini menunjukkan larangan untuk berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang tidak bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain karakter lebah, ia tidak akan hinggap di tempat-tempat yang bagus, yang wangi, seperti tanaman, bunga-bunga, dan buah-buahan. Yang kedua, karakter daripada seekor lebah, ia tidak akan memakan kecuali makanan yang bagus, berupa putik sari yang ada dalam bunga tersebut. Karakter seorang muslim, jika kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi karakter yang tangguh, karakter yang islami, tidak bisa tidak, syarat ini hendaknya kita sebagai seorang ayah, hendaknya bekerja dengan pekerjaan yang halal. Setelah pekerjaan kita halal, maka yang kedua, makanlah dengan makanan-makanan yang halal.
Yang halal ini paling tidak ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah cara mencarinya adalah halal. Yang kedua, bendanya, zatnya adalah halal. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, cara memprosesnya juga dengan cara yang halal. Kalau bendanya ini halal, ikan ataupun ayam, kemudian ayam ini cara prosesnya, penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ayam ini dihukumi dengan bangkai. Bangkai kalau kita makan menjadi najis, menjadi darah, menjadi daging kepada kita, anak-anak kita, pasti secara tidak langsung akan sulit digerakkan, diajak untuk menuju ke tempat-tempat yang bagus. Oleh karenanya, agar kita tahu ini cara prosesnya baik atau tidak, lagi-lagi kita jangan sampai berhenti belajar tentang bab najis, belajar tentang proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, proses mensucikan darah itu sehingga sesuai dengan ajaran yang telah dibawa baginda Rasul. Insya Allah ketika 3 komponen ini pekerjaan yang halal, bendanya, lauknya, lauk yang halal, kemudian prosesnya pun dengan proses yang halal, insya Allah kita, keluarga, anak-anak kita akan dijadikan oleh Allah hati yang lembut, hati yang mudah tergugah ketika mendengar panggilan-panggilan ayat-ayat suci Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karakter yang pertama, marilah kita, anak-anak kita ajak ke tempat-tempat yang islami. Yang kedua, makanlah makanan yang halal dan thayyiban, makanan yang dikehendaki oleh agama. Karakter lebah yang ketiga, ia tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang dikeluarkan itu adalah sebuah obat berupa madu. Seorang muslim yang baik hendaknya apa yang ia ucapkan, apa yang ia tulis bisa memberikan manfaat maslahah kepada masyarakat sekitar. Ini adalah karakter seorang muslim. Ia tidak akan berbicara kalau ucapan ini mengandung ucapan fitnah, ucapan adu domba, ucapan membuat ketegangan antara komunitas satu dan yang lain. Hendaknya diam. Yang kedua, ketika kita melihat, menerima video, potongan-potongan tulisan yang sifatnya adalah memecah belah, maka cukup ini berhenti di handphone kita dan kita delete, tidak usah kita sebarluaskan, sehingga secara otomatis nanti akan bisa membuat kegaduhan dalam komunitas grup-grup kita yang telah kita bina dalam rangka untuk ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jauh-jauh baginda Rasul bersabda, seorang muslim yang bagus adalah muslim yang bisa membuat muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. 140 atau 14 abad yang lalu, baginda Rasul telah mewanti-wanti begitu bahayanya lisan, ucapan. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu, ucapan itu bisa dampaknya jauh lebih bahaya daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan, satu orang melawan satu orang tuntas diproses hukum, tapi dengan fitnah bisa membuat kegaduhan satu desa, satu kampung dan lain sejenisnya. Yang kedua, bahaya selain daripada lisan, yang kedua adalah dengan tangannya. Waktu dulu tangan ini untuk memukul orang yang berkuasa, menindas yang lemah. Hari ini dengan jari jemari kita bisa jadi itu membuat kerusakan, kegaduhan dengan kita menge-share video-video yang tidak seperti seharusnya, tulisan-tulisan yang bisa memperpecah belah antar sesama. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita introspeksi diri kita belajar dari seekor karakter lebah. Yang pertama, ikutilah komunitas-komunitas yang bagus. Yang kedua, marilah kita bekerja memakan makanan yang halal dan thayyiban. Dan yang ketiga, kita ketika berbicara ini, ucapan kita mengandung daripada doa. Ucapan kita adalah ucapan yang mendamaikan dan bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, karakter dari seekor lebah. Lebah bukan binatang yang individualis, tetapi binatang yang senantiasa berkelompok, bersosial. Lebah ketika mengetahui di bawahnya ini ada
bunga yang siap diambil, ia tidak langsung mengambilnya, tetapi dia memutar-mutar selama 17 kali lebih. Ini menunjukkan dalam putaran itu lebah mengeluarkan sinyal, memberitahu kepada yang lain bahwa di sini ada makanan, marilah makanan kita nikmati bersama-sama. Ini adalah karakter-karakter yang sesuai dengan nilai ajaran Islam, sehingga kita pun disuruh oleh baginda Rasul bahwa muslim yang sejati adalah muslim yang bisa meniru daripada karakter seekor lebah. Semoga kita semua termasuk daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim